Oke, Assalamualaikum. Selamat sore, Bu Rizky. Waalaikumsalam, selamat sore juga Mbak Nadia. Alhamdulillah bisa ketemu lagi ya. Ya, alhamdulillah, rabbil alamin. Oke, kita punya waktu 25 menit ke depan. Kira-kira kita mau ngobrol santai, Ibu. Ini Kita mau boleh ngobrol ya apa Bu, ya saya juga enaknya? ingin ngobrolkan tentang permasalahan saya Bu. Iya, ada tuh ya, Bu. Gimana, Bu? Ya, Apakah ada masalah di sekolah? tentang ini loh Bun, tentang media pembelajaran. Oh, Ah, media kalau- belajar. Gimana, Bu? Apa ada masalah dengan medianya apa seperti apa, Bu? Halo? ya, maaf Iya. terputus Bun, sinyal saya Ya, kurang bagus. nggak apa-apa. Biasa Ya, terkendala sinyal. Iya. ya, di sekolah masalah media pembelajaran Bun. Oh, iya, iya. Sekolah saya kadang-kadang masih ada rekan guru yang kurang. Tidak banyak sih Bun, hanya satu atau dua orang, masih ada yang rekan guru yang kurang kreatif dalam membuat media pembelajaran. Kadang-kadang mereka masih terpaku dengan pembelajaran cara lama, yaitu menggunakan LKPD saja, seperti itu Bun. Oh, iya, iya. Berarti banyak guru-guru atau beberapa guru masih menggunakan metode lama, yaitu lebih enak menggunakan LKPD gitu ya, Bu ya. Tidak banyak sih Bun, hanya dua begitu. Oh, Ya, satu dua ya. Kira-kira kalau menurut Ibu apa sih ya yang perbedaannya apa ya, Bu? Kalau Ibu menggunakan LKPD, apa maksudnya menggunakan metode yang baru dengan yang lama itu sebenarnya apa ada bedanya atau seperti apa, Bu? iya Bun, ketika guru-guru masih menggunakan media pembelajaran yang lama, kadang-kadang anak-anak suka mengeluh Bun. Bun, capek loh Bun. Bun, besok aku nggak mau sekolah lagi lah. Lah kenapa? Nulis lagi, nulis lagi. Jadi dari situ saya ada tergugah rasa bagaimana ya caranya biar anak-anak tidak merasa bosan gitu. Terus kawan saya ini kadang jika diajak buat media yang baru Bun, ini anak-anak ngerasa bosan loh Bun dengan belajar. Gimana kalau kita membuat media yang baru? Saya mencoba mengajak seperti itu Bun, biar ada perubahan yang lebih baik lagi seperti itu Bun. Ya. Jadi dengan menggunakan metode itu anak-anak merasa bosan ya, Bun ya. Iya Bun, benar Karena sekali. mereka tidak ada tantangan atau seperti apa gitu. Ya, Iya. oke. Kalau menurut Ibu sendiri, kalau Ibu ini ya sejauh ini kira-kira sudah berapa itu, Bun? Berapa kalau kita hitung dengan skala prioritas gitu ya, skala 1 sampai 10 itu kalau Ibu itu sudah di skala mana dalam menggunakan metode itu? 5 Bun, kadang malah saya kira malah 4. Sepertinya karena menurun sekali ya Bun. Karena anak-anak saya rasa benar-benar bosan ketika ibu guru menggunakan metode seperti itu. Kadang saya mencoba menegur dengan obrolan santai seperti ya Bun. Seperti itu Bun. Ayo sih ibu guru, kita buat media pembelajaran yang menarik yuk. Bagaimana caranya? Kasihan loh anak-anak sampai bosan tidak mau berangkat sekolah. Kalau seperti ini terus kan berpengaruh juga dengan penerimaan murid baru di tahun depan ya Bun ya. Bisa-bisa murid berkurang. Kita harus berubah Bun seperti itu dengan obrolan santai seperti itu. Dan kadang-kadang saya juga mengajak, Masya Allah terputus kembali. Sampai di mana ya Bun tadi Bun? Ini Bunda itu mengajak pada teman-teman untuk bagaimana sih ayo kita membuat LKP apa membuat pembelajaran yang inovatif seperti itu. Iya Bun, iya. Saya juga mengajak kepala sekolah saya, bagaimana ya Bun kalau bersama-sama kita mendorong kawan-kawan kita memberi semangat supaya kita memberikan media pembelajaran yang baru, yang lebih baik Ya. lagi, yang kreatif, agar anak-anak itu tidak bosan dengan pembelajaran. Terus setelah kami, saya dan berdiskusi dengan kepala sekolah alhamdulillah mendukung dengan apa yang saya ingin lakukan. Terus saya mencoba memilah-milah mana guru yang kira-kira mau diajak untuk bekerja sama untuk membimbing guru yang maksudnya belum mampu dan belum maksimal dalam membuat media pembelajaran tersebut Bun. Seperti itu. Oh, berarti kalau seperti itu sudah ada usaha ya, usaha untuk mengajak para guru bagaimana sih caranya biar bisa membuat pembelajaran bersama-sama seperti itu ya, Bun ya. Iya, Bu. Nah, sejauh ini berarti beliau-beliau itu bagaimana responnya ketika diajak untuk membuat seperti apa? Iya, yang pertama alasan mereka itu,
Males seperti itu ya Bun ya. Kenapa kok males Bun? Sedangkan kita kan kadang-kadang zaman sudah berubah. Kadang anak-anak kita, saya beri candaan Bun, Bu, anak sekarang saja sudah bisa buat capcut, masa kita nggak bisa? Anak sekarang Nah, sudah bisa lihat YouTube, membuat media yang menarik, masa kita tidak bisa? Seperti itu dengan bercanda tentunya, karena eh, rata-rata rekan guru saya itu kan usianya sudah lebih daripada saya, jadi saya juga harus pandai memilih kata-kata yang lebih baik supaya mereka tidak tersinggung dengan apa yang saya katakan. Tetapi saya mencoba untuk berusaha untuk konsisten dan telaten, membujuk kawan-kawan dengan cara melibatkan mereka secara langsung untuk membuat media pembelajaran yang menarik itu. Lama-lama alhamdulillah mereka mulai tergugah. Caranya kita buat diskusi kelompok dulu sebelum mengikuti. Oh, tema ini ya Bun, tema binatang. Bagaimana ya Bun yang bagus? Sebenarnya kadang-kadang saya juga pura-pura Bun seperti itu Bun. Saya gambar ini kurang apa ya? Saya sengajain biar maksudnya kawan saya itu ada ide dan gagasannya bisa memberikan sarannya seperti itu. Alhamdulillah. Oh ini gambarnya sepertinya kurang ini tuh kapal selam seperti itu Bu Rizky, tapi ini kok seperti gambar helikopter kadang seperti itu Bun. Nah, iya, dari iya. saran-saran itu kan ada masukan, jadi tidak secara sadar mereka terlibat langsung dalam kegiatan pembelajaran seperti itu Bun. Ya, memang benar ya. Apa berarti tadi Ibu sampaikan bahwa ketika mengajak orang itu harus dengan bahasa yang halus, maksudnya kita jangan terkesan menggurui para teman-teman gitu. Dan sebenarnya ketika tadi Ibu katakan bahwa harus konsisten ya menjalankan Iya, itu, iya, konsisten. Jadi mereka juga, oh iya tahu seperti ini, begitu ya Bun ya harus iya, konsisten dan mungkin dengan cara apa tadi Ibu mengajak para ibu-ibu itu iya Bun, mengajak mereka Bun seperti itu. secara langsung gitu ya. Mungkin Iya, kalau terlibat langsung guru-guru itu, oh ya ternyata saya dilibatkan dalam membuat media ini. iya. Heeh. Yang Dan pas saya upayakan pertama itu agar mereka itu sadar loh Bun, maksudnya oh ya, ternyata saya bisa juga ya membuat media yang menarik seperti itu Bun. Nah setelah itu kami buat sama-sama referensi kami dari YouTube seperti itu Bun, buat bersama-sama. Alhamdulillah mereka jadi tertarik ketika apalagi coba Bun kita implementasikan di kelas seperti itu kan, mereka ketika mereka mengimplementasikannya di kelas anak-anak juga tertarik seperti itu Bun. iya, berarti itu ya ketika sudah diimplementasikan itu anak-anak jadi tertarik dan ibu-ibu tuh jadi tahu ya, oh ya ternyata Iya, enak ya bisa menggunakan sekali. media Iya, gitu. Jadi iya secara benar. tidak sadar, iya Iya, ibu-ibu, Ibu Rizky mengajak pada guru dan mereka jadi oh ya mereka tahu iya, gitu. iya benar sekali, Bun. Berarti itu Seperti itu. salah satu upaya ya Bun ya, maksudnya aksi rencana apa sih tindakan yang Miss Rizky mau lakukan seperti itu ya. Iya, Bun, Terus benar merupakan sekali, Bun. rencananya kalau kedepannya kira-kira Miss Rizky itu mau seperti apa lagi? Yang lain maksudnya tadi kan sudah mengajak secara Iya. langsung gitu. Bagaimana sih upayanya? Rencananya Kalau kira-kira mau seperti apa lagi? kalau ke depannya sih saya ingin bisa terus bekerja sama tentunya ya, Bun, ya, berkomunikasi, berkolaborasi dengan rekan-rekan saya yang ada di sekolah, membuat media yang menarik atau membuat suatu proyek bersama orang tua atau anak-anak. Jadi kalau bisa saya berharap rekan-rekan saya itu mau diajak bekerja sama untuk membuat media pembelajaran yang menarik bersama orang tua. Saya kadang juga berpikir seperti ini, Bun. Bagaimana ya kalau ke depannya saya itu ingin buat eh, misalnya dalam acara 17-an kita lomba menghias kelas bersama orang tua, membuat medianya dari bahan-bahan bekas seperti itu. Oh, Saya pikir mungkin seperti itu bakal menarik ya Bun ya, kalau misalnya kita saya laksanakan di sekolah seperti itu Bun. Intinya iya. dan ketika mereka sudah melakukan dan membuat media pembelajaran yang menarik itu tadi di kelas, ternyata mereka juga eh, apa ya, ada satu kesadaran sendiri Bun ketika saya bertanya, gimana Bu ketika bikin media? Iya ya, Bu Rizky ya, ternyata lebih enak mengajar dengan media seperti itu. Lalu banyak berbicara seperti itu Bun. Kalau waktu sudah habis, kita nggak perlu pusing memikirkan apa yang harus kita bicarakan lagi dengan anak, tapi tinggal kita tunjukkan ini gambar apa, ini kartu angka.
dengan kartu angka atau kartu huruf seperti itu. Wah, ternyata berarti dari situ saya merasa sedikit bahagia seperti itu ya Bun, karena kawan-kawan saya sudah mulai menyadari ternyata media itu begitu penting ketika kita mengajar seperti itu Bun. Berarti ketika apa ya ada perubahan dari orang tua, maksudnya ketika melibatkan orang tua Ya, juga, guru-guru juga merasa sadar ya, sadar iya ternyata Bun. Alhamdulillah menggunakan Bun. media itu lebih menarik seperti itu. Berarti Iya, ada iya, timbul rasa, oh iya, eee, ternyata mudah menggunakan media. Ada iya Bun. perbedaan ternyata ya, Iya, iya perbedaan benar sekali ketika Bun. menggunakan apa, mereka tahu, oh ya perubahannya, maksudnya perbedaannya ketika menggunakan media lama dengan media yang menarik itu tentu ada perbedaannya, Iya seperti Bun. itu. Seperti itu, Bun. Ada juga lagi perbedaannya, Bun, yang signifikan ketika ke anak ya, Bun ya. Anak-anak tidak Iya, lagi mengatakan, eh, aku nggak mau sekolah seperti itu, atau bosen Bu Guru, tetapi anak-anak mengatakan, Bu Guru besok belajar apa lagi ya, seperti itu. Nah, itu sudah nilai plus tersendiri ya Bun ya buat saya dan Bu Guru. Terus Bu Guru besok belajar apa lagi? Aku besok mau sekolah lah. Kadang orang tua wali murid juga WA sama Bu Guru. Bu Guru, anak-anak ini sampai pingin sekolah lagi sampai bangunnya pagi-pagi. Nah, seperti itu udah termasuk sudah pencapaian tersendiri Bun bagi saya yang tadinya skor berada di nilai 45, sekarang alhamdulillah sudah bisa naik di angka 7 lah Bun. Insya Allah mudah-mudahan bisa diteruskan. ya. Senang Iya, sekali ya Bunda. Jadi anak saja sampai seperti itu ya, antusias iya ketika Bun. diberikan media baru, sampai mereka ingin sekolah, rindu dengan sekolah itu Iya suatu Bun. prestasi Iya, sekali ya, senang banget. iya Jadi Bun itu anak-anak luar juga biasa Bun. ya semangat ya. Iya Ternyata Bun. perbedaannya sangat ini sekali, memudahkan bagi para guru dan kemudian membuat anak juga menjadi lebih antusias dan tertarik, jadi semangat belajarnya seperti Iya, itu. alhamdulillah Bun. Berarti, untuk saat ini berarti kan kita sudah tahu tadi itu, apa ya, pencapaian sudah ada ya, Miss, ya, ada, Iya, Bunda maaf, sudah ada kelihatan pencapaiannya. Hal yang ingin Bunda lakukan, untuk mempertahankan ini seperti apa? Mempertahankan ini agar terus, bisa lebih baik lagi. iya Kira-kira Bun. Bunda seperti apa? Sebenarnya kalau dalam kata mempertahankan, saya kadang juga merasa kadang kurang yakin seperti itu ya Bun ya. Timbul dalam apakah saya mampu melakukannya dan bagaimana cara mempertahankannya? Saya bertanya lagi ke dalam diri saya, apakah ini akan terus-menerus seperti ini jika tidak berubah? Nah, dari situlah saya memiliki motivasi melakukannya terus konsisten. Yang pertama, terus berusaha berkomunikasi, berkolaborasi dengan rekan-rekan yang Iya, lain, terus belajar mengikuti pelatihan tentunya ya Bun ya. Mengikuti benar-benar. pelatihan-pelatihan tentang media pembelajaran yang menarik seperti itu Bun. Kemudian bisa setelah mengikuti pelatihan bisa bekerja sama lagi dengan kawan-kawan atau bertanya dengan rekan-rekan guru yang lain yang ada di luar sekolah bagaimana cara membuat media pembelajaran yang menarik. Tapi menurut saya dari YouTube itu ya Bun ya, YouTube itu sudah banyak sekali memberikan Iya, referensi seperti itu Bun. iya. Berarti, eee, memang mempertahankan itu hal yang sulit ya, Bun, Iya, ya. iya Bun, menurut saya seperti itu. Nah, tapi kan, tadi Miss katakan bahwa harus konsisten menjaga itu Iya, semuanya. Itu, iya kata Bun. kuncinya adalah konsisten. Iya, Konsisten juga, apa ya, terus semangat. Bisa iya Bun, dengan benar tadi sekali Bun. ya dengan Iya, pelatihan dan memang benar di YouTube ya, Bunda, ya. Kita lihat iya di Bun. YouTube sekarang sudah banyak sekali media-media tersebut. Jadi benar sekali Iya, ketika kita konsisten, insya Allah semuanya akan berjalan dengan baik. Itulah iya, istiqomah. Kalau bahasanya istiqomah, jadi iya Bun. ya ya seperti itu. Nah, Bunda, Iya setelah Bun. kita apa ya seperti ini, kira-kira apa nih yang Bunda rasakan? Sudah ada ininya belum? Apa ya? Tadi kan tujuannya ingin seperti ini. Bagaimana perasaan Bunda? Perasaan saya eh, pertama ketika mengalami penolakan ya Bun ya, terus terang saya pernah mengalami penolakan karena mengajak seseorang berubah itu kan tidak mudah ya Bun, apalagi
ketika membuat media pembelajaran yang kira-kira yang kreatif seperti itu, perasaan saya ada perasaan sedih sebenarnya, Bun. Tapi dari perasaan sedih itu karena terdorong ingin berubah, ingin membuat sesuatu yang lebih baik untuk anak-anak, media yang lebih baik. Jadi saya berusaha untuk ayolah gitu. Rizky harus saya harus mendorong diri saya sendiri untuk tetap bersemangat gitu seperti itu Bun. Dan alhamdulillah ketika usaha saya berhasil, saya merasa bahagia gitu Bun. Senang seperti ada pencapaian sendiri walaupun itu hanya lingkup rekan sejawat saya di sekolah, tetapi mengajak mereka itu merupakan pencapaian tersendiri buat saya Bun, seperti itu Bun. Benar. Berarti intinya harus semangat ya dan Iya terus Bun. memotivasi diri sendiri. Ya, memang kadang Bunda Rizky pernah mengalami penolakan itu berarti sesuatu yang apa ya ketika saya juga mungkin seperti itu ketika ditolak pasti ada Iya perasaan Bun. kecewa. Ya, tapi Iya, tetap kita tidak boleh apa iya. ya stagnan. Kita harus tetap termotivasi, khususnya memotivasi diri sendiri agar kita juga Hmm. bisa lebih baik lagi gitu. Iya, Bun. Karena saya juga merasa, Bun, membuat media itu memang bukan sesuatu yang mudah ya, Bun, ya. Maksudnya apalagi kalau harus eh, diseimbangkan dengan karakteristik anak, tentunya itu butuh suatu usaha seperti itu, Bun. Iya, iya. Ya memang harus ada usaha. Memang tidak mudah ya membuat Iya, Bun. Beatrice bilang tidak mudah membuat media pembelajaran. Dan pastinya kira-kira apa nih kalau Miss Rizky membuat itu yang terasa sekali apanya ketika Yang membuat terasa media itu ketika mencari idenya, Bun, mencari idenya, pembelajaran? gagasannya seperti itu. Yang yang media itu yang kira-kira bisa membuat anak tertarik, seperti apa. Iya, terus kalau rata-rata anak-anak kan media itu kan harus yang konkret ya Bun ya, harus yang nyata, harus yang secara langsung dapat dilihat anak, dapat langsung diperagakan seperti itu Bun. Dan kalau bisa itu media itu harus berupa yang apa ya Bun, yang murah, yang bisa dijangkau oleh guru, oleh anak seperti itu Bun. Jadi mencari idenya bagaimana ya menggunakan barang apa ya yang ada di sekitar kita. Seperti itu sih Bun. Ya, ya. Berarti bagaimana mencari media itu ya idenya Iya, kadang-kadang Bun. Iya. sulit ya mencari Mm-mm. benda-benda yang konkret biar karena anak-anak itu kan suka yang konkret seperti itu ya. Kalau Iya, anak-anak Bun. TK yang jelas kelihatan seperti itu. Iya, Bun. Bunda, kita eh, sudah berbincang-bincang sekitar hampir 20 menit. Kira-kira apa sih yang Bunda temukan untuk saat ini? Setelah kita tadi ngobrol dari awal sampai Iya, Bun. akhir, itu apa yang Bunda temukan? Yang saya temukan adalah cara belajar berkomunikasi ya, Bun, yang pertama. Yang kedua, mengkreasikan sesuatu itu tidak mudah, apalagi eh, mengimplementasikannya atau membuatnya menjadi sebuah kenyataan. Karena ketika kita berkolaborasi dengan orang lain dalam membuat sesuatu, contohnya media itu eh, kadang-kadang ada saja hambatan yang dihadapi ya Bun ya, apalagi dengan perbedaan usia seperti itu. Kita harus benar-benar pandai memanajemen diri agar eh, bisa saling nyambung seperti itu ya Bun, istilahnya sinkron seperti itu Bun, agar apa yang kita sampaikan itu eh, bisa ditangkap dengan baik Bun, seperti itu Bun. Berarti intinya dalam membuat media pembelajaran salah satunya adalah kita harus berkomunikasi ya Bu ya, komunikasi Iya yang Bun, baik itu dengan hal yang sangat ya penting dengan menurut guru saya Bun. lain, kemudian dengan kepala sekolah, juga dengan orang tua, dan yang pastinya harus ada manajemen Iya diri ya. benar sekali Bun, iya Jadi kita bisa terus konsisten membuat apa yang kita inginkan seperti itu. benar sekali Bun. Iya. Oke, Bunda, Oh iya Bunda Kodaria, terima kasih banyak ya Bun sudah memberikan eh, arahan dari Bunda. Saya jadi mengerti apa yang harus saya lakukan ke depannya seperti apa seperti itu Bun, dan saya bisa menemukan solusi dari permasalahan yang saya hadapi Bun. iya, iya sama
Bunda saya juga terima kasih waktunya. Bunda sudah mau curhat lah. Kita sama-sama sharing Iya, sebenarnya. Saya juga iya, belajar dari Bunda. Ternyata eh, media itu tidak hanya dari diri kita sendiri, tapi juga harus ada iya, kolaborasi yang baik dari berbagai pihak. Sehingga ya iya. seperti itu bisa mencapai yang apa yang kita inginkan seperti itu. Bunda terima kasih sekali waktunya hari ini. Terima kasih Mudah-mudahan juga, Bun. kita bisa bermanfaat sama-sama. Baik, terima kasih Bunda. Kita ketemu lagi besok. Mudah-mudahan nanti ada pembicaraan Ya, selanjutnya Bunda ya. Saya iya, tunggu Bun. bagaimana sih nanti akan datang Bunda pencapainya. Apakah masih tetap atau ada yang lebih keren lagi? Saya tunggu Ah, ya Bunda ya. semoga Ya, saja, Bun. mudah kita bisa bincang-bincang lagi. Oke, terima kasih Bunda. Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum, Bunda Kodariah. Waalaikumsalam. Selamat sore, Bun. Apa kabarnya? Alhamdulillah baik Bunda. Alhamdulillah bisa ketemu lagi ya. Iya, Bun, bisa ketemu lagi. Begini, Bun, saya ingin ngobrol-ngobrol dengan Bunda, boleh kan, Bun? Oh ya, boleh sekali Bunda. Saya juga pengen curhat nih, boleh ya? Luar biasa sekali. Kalau bisa dicurhatin dengan Bunda ini, mungkin Bunda punya permasalahan apa, Bun? Iya, ini Bun. Saya tuh di sekolah itu masih sedih ya, bingung gitu. Karena kan beberapa minggu ini atau akhir-akhir ini ada rekan kerja saya itu yang jarang masuk kelas gitu. Kadang-kadang ada di sekolah, tapi beliau itu enggan untuk masuk ke kelas gitu. Jadi kami Ya. prihatin pastinya dengan anak-anak gitu. Apakah Bunda sudah menanyakan alasan rekan Bunda tersebut kenapa dia jarang masuk ke sekolah, Bun? Kalau untuk minggu-minggu ini memang belum sih, saya hanya melihat saja dan kemudian masih ngobrol dengan teman-teman, masih kita pantau gitu. Kenapa? Kalau untuk secara langsungnya memang belum untuk akhir-akhir ini atau minggu-minggu ini belum pernah ngobrol lagi gitu. Karena Mm. sebenarnya beliau itu di semester yang lalu itu pernah seperti itu, pernah Oh, jarang masuk, kemudian sampai dipanggil sama ketua yayasan seperti sudah pernah ada teguran dan ketika mm. itu sudah sembuh sih maksudnya Iya, ada perubahan dari iya. diri beliau seperti itu tapi kok kami lihat akhir-akhir ini juga maksudnya kembali lagi seperti itu gitu jadi kami prihatin dengan hal tersebut. Apakah ada selain ada tindakan lain begitu, Bun? Maksudnya dari Bunda sendiri, Kalau saya pernah untuk saat ini belum 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 ngobrol lagi. Kalau dulu pernah dan sebenarnya kalau secara langsung memang belum sampai pada titik itu. Kami baru secara itu dengan masih banyak orang, maksudnya masih pas ya, kita ngobrol aja secara umum, tidak secara langsung gitu. iya. Dan sepertinya belum belum ada reaksi yang baik sih karena sepertinya belum terasa gitu. Dan ini semakin terlihat ketika beliau itu setelah menikah begitu. Setelah menikah Kenapa, ini kok. Bun? Nah, tadinya kan belum menikah nih. Dan Iya. menikahnya itu dengan satu orang di sekolah seperti itu. Dan Oh, harapan kami sih sebenarnya harusnya lebih aktif ya, lebih aktif iya, Bun. lagi karena ada pasangannya. Tapi kok dilihat ternyata kok pasangan ini jadi menurun kualitasnya seperti itu. Nah, setelah Bunda atau sudah melakukan tindakan seperti itu dan ternyata tidak berhasil, eh, apa ada tindakan lain yang Bunda lakukan supaya maksudnya ada perubahan dari rekan Bunda tersebut? Iya, selain kami ngobrol, maksudnya ngobrol dengan rekan-rekan, itu eh, pernah sih saya berbicara dengan kepala sekolah gitu untuk bagaimana Mm, sih caranya, mungkin iya, kalau dengan bantuan kepala sekolah atau staf-staf yang lain yang mungkin lebih tinggi iya, jabatannya dari kami kan iya, hanya sekedar guru gitu ya, mungkin iya. harusnya ada perubahan dari diri beliau seperti itu. Nah, Tapi kami belum tahu juga apakah kepala sekolah itu sudah melakukan tindakan tersebut atau belum gitu. Nah, jika Sampai pada seandainya kepala sekolah belum melakukan tindakan dan kejadian itu terjadi terus-menerus, bagaimana hati nurani Bunda? Apakah Bunda ingin melakukan suatu perubahan dengan melakukan suatu tindakan? Jika itu ada, tindakan seperti apa Bun yang akan Bunda lakukan? ya benar sekali Bun. Pastilah sebagai rekan guru dengan merasa seperti itu kan kami greget ya. Maksudnya
karena kami terus terang prihatin dengan anak-anak jadi terlantar seperti itu. Yang pasti yang ingin saya lakukan, tindakan yang ingin saya lakukan adalah saya itu pengen ngobrol secara personal dengan beliau Iya, gitu. Jadi iya, mungkin kalau beliau ngobrol dengan kepala sekolah, mungkin ya memang segan, tapi untuk permasalahannya kita mungkin beliau itu agak canggung untuk melaa. Gitu. iya, Mungkin iya, kalau seandainya kami yang ngobrol sama-sama guru, mungkin iya, beliau ada untuk iya. menceritakannya, mungkin karena lebih lebih enak gitu. Nah, menurut menurut saya itu kan sebuah peluang ya Bun ya, jika Ya. maksudnya beliau bisa bercerita dengan rekan guru yang lain. Nah, bagaimana cara Bunda mengambil peluang itu agar dia mau memberikan dia sering terlambat seperti itu Bun? Peluang ini salah satunya ya, selain tadi Iya, ngobrolnya kan kita pasti berbicaranya dengan bahasa yang lebih santai karena iya, kalau kita uh, formal mungkin rasanya kurang nyaman ya Bun ya. Nah, dan iya, tepat sekali mungkin sekarang ini saya akan menanyakan kenapa sih kok beliau itu tidak mau atau enggan masuk ke kelas itu apa sih permasalahannya? Siapa tahu iya. dengan beliau berceritakan kalau ada hal-hal yang bisa dibantu, mungkin kita bisa bantu seperti itu. Nah, setelah Bunda ngobrol santai itu, apakah ditemukan sebuah solusi Bun? Iya, ternyata ketika saya ngobrol itu, dia itu merasa karena di kelas besar, jadi menghadapi apa ya, mereka dia itu kesulitan menghadapi anak-anak yang suka Oh, buat seperti onar seperti itu. Iya, mungkin kelasnya ya, yang kurang nyaman di beliau seperti itu. Jadi beliau itu jadi enggan masuk ke kelas tersebut gitu. Jadi ada ya. permasalahan yang beliau hadapi di kelas tersebut sehingga membuat beliau Ya. itu enggan masuk ke kelas tersebut gitu. Nah, setelah ditemukan alasannya, apakah Bunda sudah membicarakannya dengan rekan beliau tersebut supaya ada solusi, Bun, agar tidak terjadi terus-menerus berangkat sekolahnya terlambat seperti itu, Bun. Tentunya itu kan karena tadi Bunda mengatakan merugikan anak-anak ya, Bun ya. Nah, solusinya itu bagaimana, Bun? Menurut rekan beliau dan Bunda setelah membicarakan begitu, Bun, sebagai face to face sebagai teman seperti itu ya, Bun ya. Iya, sebenarnya kalau terlambat tidak, bukan terlambat, tapi enggan untuk masuk Enggan ya. sekolah, iya, maksudnya seperti itu, Bun. Maaf, Bun. Iya, ya tidak apa-apa. Jadi mm, kemarin kan kita sudah mendapatkan tentang sosial emosional. Jadi saya Oh iya, sedikit Bun, benar menggunakan sekali. ya eh, Iya, apa namanya KSI ya, Bun ya. pelajaran PSI ya. Nah itu saya sebenarnya tidak mengajarkan, tapi saya singgung sendiri dan saya posisikan itu pada diri saya seperti itu. Iya, Saya bercerita ke iya, Bun. beliau. Jadi mungkin kita tidak harus dengan kekerasan dengan anak gitu, karena kan Iya, ketika betul. kita marah gitu, emosi kita juga akan naik dan itu membuat mood kita ketika Iya, masuk sudah dalam keadaan marah itu pasti tidak nyaman. Kita pun akan enggan gitu loh. Jadi iya, saya jadi bercerita, oh ternyata PS itu seperti ini ya Pak, iya, gitu. iya, iya. Tidak harus dengan kekerasan, tapi bagaimana sih kita memanajemen diri kita, kita bagaimana kita membangun hubungan dengan sosial dengan anak, kemudian bagaimana berelasi dengan anak seperti itu. Iya, Jadi Bun. saya posisikan cerita itu diri saya seperti itu. Jadi tidak terkesan menggurui beliau gitu. Iya, benar sekali, Bun. Mungkin karena perbedaan usia juga ya, Bun ya. Jadi kita harus hati-hati seperti itu, Bun ya. Nah, Iya. apakah ada langkah-langkah lain, Bun, setelah Bunda berbicara dengan beliau sebagai seorang teman, rekan, gitu? Apakah Bunda melanjutkannya ke pihak atau kepala sekolah atau supaya bisa berdiskusi bersama seperti itu, Bun? Atau Iya. bagaimana? Iya, tadi kan saya sampaikan bahwa kami pernah berbincang-bincang juga dengan apa kepala sekolah ya, kepala sekolah seperti ini. Dan beliau juga sudah mengetahui ini permasalahannya meskipun mungkin tidak secara langsung. Jadi Iya, upaya yang dilakukan kepala sekolah itu ketika pas ada momen rapat atau kita ngobrol di kantor bareng-bareng seperti itu, beliau itu memberikan semacam motivasi, ya iya, iya, motivasi iya. guru gitu. Jadi bagaimana sih ayo kita bareng-bareng
biar anak-anak kita tidak terlantar, kita tidak apa ya mendolimi anak karena kan sama saja Iya, kita mendolimi itu. Kita tidak iya. memberikan apa yang seharusnya anak-anak dapatkan gitu. Jadi ya itu kepala sekolah memberikan wejangan dengan mengobrol. Selain juga disampaikan di rapat, juga disampaikan pada saat kami ngumpul-ngumpul di kantor gitu. Jadi ada hal-hal yang disampaikan sama kepala sekolah gitu. Setelah itu bagaimana Bun reaksi eh, rekan beliau yang seperti itu dengan sikap seperti itu Bun? Bagaimana reaksinya? Alhamdulillah ketika ternyata beliau itu ini ada sedikit perubahan sih, ada sedikit perubahan. Perubahan eh, yang bagaimana ada Bun? ya meskipun mungkin belum belum sepenuhnya ya Bun ya, belum sepenuhnya Iya. beliau itu aktif secara seperti yang dahulu, tapi saya lihat ada itikat baik, ada itikat baik dari Oh, beliau itu, alhamdulillah. ya sudah ada perubahannya gitu. Nah, kedepannya itu apakah Bunda ada ide atau suatu cara supaya beliau itu bisa terus-terus melakukannya seperti itu, istilahnya konsisten. Bagaimana usaha Bunda agar kedepannya dia bisa bisa konsisten seperti itu, Bun? Iya, yang saya ingin lakukan sih sebenarnya selain tadi kita ngobrol dengan beliau-beliau itu dan pastinya saya juga ingin memberikan keteladanan mungkin ya Bun ya. Oh Maksudnya iya, benar keteladanan sekali, ini, Bun. Iya, iya. Jadi ketika saya bukan mana guru sebenarnya iya, ngajak ngobrol gitu kan kami iya. memasukkan nilai-nilai ini oh ya seperti ini. Nah, itu juga Mhm. harus kami lakukan terlebih dahulu. Maksudnya dari diri saya juga harus Iya, melakukan iya, konsisten melakukan tersebut. Jangan sampai ketika saya bilang kok Bapak tidak aktif tapi ternyata saya juga melakukan hal yang sama. Itu kan iya sama betul saja betul. tidak memberikan contoh yang baik, tidak memberikan keteladanan. Jadi saya juga pernah ngobrol sama anak-anak juga. Jadi eh, agar mereka juga apa ya kita sama-sama menghargai Iya, menghargai iya, guru gitu. Jadi tidak hanya di guru tersebut yang kita ajak ngobrol, tapi juga betul ngobrol sekali, Bun. dengan anak-anak gitu. Iya, Karena kan kadang-kadang usia mereka itu usia remaja yang masih iya memang betul. labil. Jadi ketika Iya, tapi jangan dengan kekerasan. Kita ajak ngobrol anak-anak itu. Kita gimana sih caranya saling menghargai. Jadi tidak hanya di guru tapi juga kepada siswa. Jadi siswa juga mengerti, oh iya ternyata ketika eh, enak ngobrolnya atau iya. pembelajarannya juga enak itu suasananya enak, belajar pun jadi enak gitu. Nah, selanjutnya bagaimana reaksi anak-anak setelah melihat sedikit perubahan dari guru yang melakukan perbuatan seperti itu, Bun? Bagaimana Iya, reaksi anak-anak? pasti mereka senang ya karena mereka kan ya meskipun kadang ada kebosanan pasti belajar itu ada bosannya. Iya, Terus-terusan kan ada bosan juga tapi mereka senang ketika oh iya ternyata bapak itu sudah mau masuk nih ke kelas kami gitu. Jadi bagaimana cara menjaganya agar bapak itu tetap nyaman di kelas itu ya iya, sama-sama menjaga perasaan iya, saling menghargai gitu. Jadi biar terus konsisten anak-anak juga harus diingatkan juga gitu. Ya, kita sama-sama lah kita bekerja iya. sama dengan baik antara siswa juga dengan para guru gitu. Nah, jadi intinya apa sih, Bun, yang dibutuhkan biar hubungan itu bisa dari reaksi anak-anak dan beliau serta rekan guru. Nah, apa yang dibutuhkan supaya bisa terus berjalan seperti itu, Bun? Yang dibutuhkan misalnya. Seperti apa? Tadi sebenarnya Bunda sudah ungkapkan, Bun. Nah, itu tinggal direview kembali seperti itu. Yang menjadi poin seperti itu, Bun. Ya, poinnya berarti harus kerjasama ya. Ya, Maksudnya, ya. iya Seperti itu. Iya, konsisten. Nah, iya, iya, iya. kita harus melakukannya, kemudian Iya. saling menghargai. Oh iya, Keduanya, betul sekali, iya Bun. Iya, ada iya. saling menghargai. Jadi ada kesadaran. Kita jadi Iya, bisa saling memanage nih. Oh iya, saya iya, harus seperti ini. iya, Bun. Memanajemen diri ya dari siswa juga, dari Iya, guru betul juga. sekali, Bun. Guru jangan gampang emosional, Iya, anak iya, juga iya. jangan terlalu bertingkah yang berlebihan seperti jadi saling menjaga sama-sama gitu. Iya. Eh, jika diskalakan, Bun, sebelum tersebut melakukan dan sesudah melakukan ada perubahan itu kira-kira berada di skor berapa ya, Bun? Di skala berapa seperti itu, Bun? Tadi sebelum Pencapaian uh, pencapaiannya. kalau saya lihat pencapaiannya itu tadi ya ketika kita belum ngobrol itu Iya. hmm, mungkin di skala 3 4 ya sebelum Oh, kita rendah kan sekali, ya Bun ya. ya ya, ya, karena
benar-benar kami tuh merasa prihatin seperti itu. Dan Iya, iya, Bun. ketika Iya, sudah ngobrol dan ngobrolnya dengan berbagai pihak tentunya, tidak iya, hanya Bun. dengan beliau, tapi juga dengan kepala sekolah. Kita melibatkan pihak-pihak terkait dan juga dengan anak itu ada perubahan yang saya lihat sudah di angka 6, 7, sudah melewati garis Alhamdulillah. tengah. Iya, alhamdulillah. Memang Jadi, butuh di angka 3 itu butuh sesuatu perhatian yang ya, lebih istilahnya seperti itu ya, Bun iya. ya. Ada Iya, masalah apa sebenarnya seperti itu. Kita kan tidak pernah tahu ya, mungkin dari iya, rumah membawa masalah dan terbawa ke sekolah seperti itu. Dan ternyata yang setelah ditelisik, iya, diselidiki itu ya masalahnya juga ada di sekolah sebenarnya. Mungkin ada dari rumah cuman yang beliau sebutkan itu ada di sekolah. Mungkin karena pemanajemenannya lah itu. Manajemen iya. dirinya, mungkin pengontrolan emosi yang belum bisa terkendali dengan baik gitu. Dari Bunda tadi mengatakan skor dari 3 ke 7. Apakah menurut Bunda itu sudah merupakan suatu keberhasilan bagi Bunda? Kalau menurut saya itu sudah keberhasilan yang bagus ya, karena Iya, dari angka 3 itu kan rendah sekali. Tiga iya, empat iya, itu iya. melewati garis merah kalau kita bilang ya. Iya, Sudah di betul, bawah Bun. sekali ya, karena hampir di titik nol. Dan Benar sudah sekali, Bun. melewati, iya, 5, Lewat 6 batas itu ambang batas, Bun. takut ini kalau sampai ke bawah sekali ya. Jadi Iya, menurut kami itu sudah lumayan bagus. Tinggal sekarang bagaimana sih ya seperti yang Bunda tadi sampaikan bahwa ternyata iya, mempertahankan sesuatu itu butuh apa ya komitmen, iya, Bun. butuh Benar komitmen sekali, yang Bun. kuat ya dari kita semuanya. Jadi tidak hanya saya, tidak hanya beliau, tapi seluruhnya. Iya, Komitmen benar dari sekali. seluruh warga sekolah itu penting sekali. Dan pastinya Iya, kita saling mengingatkan. Itu iya, yang Bun. penting. Ya. Kalau kita Nah, mungkin ada yang terlupa, jadi harus diingatkan kembali gitu. iya Jadi benar. biar apa ya Kolaborasi ya, Bun ya. kolaborasi benar sekali, harus Hmm, berkolaborasi semuanya. Jadi biar biar semuanya bisa berjalan baik gitu. iya. Nah, apa Bunda bisa menyebutkan tolak ukur atau yang menjadi tolak ukur keberhasilan tadi itu, Bun, bisa menyebutkan dua atau kegiatan, dua atau tiga saja yang sudah yang dilakukan oleh beliau yang menjadi tolak ukur keberhasilan tersebut, Bun. Kalau tolak ukur Yang dilihatnya ya itu seperti apa sikap beliau seperti itu, Bun? iya eh, Perubahan apa yang terjadi? perubahannya ya ketika beliau yang tadinya kan misalkan di satu hari itu beliau ada beberapa kelas ya, misalkan ada Iya, 4 kelas nih harus masuk dari jam pertama sampai jam terakhir itu. Setidaknya iya, kalau beliau itu sudah sampai di jam setelah istirahat itu iya, sudah Bun. bagus. Beliau udah Oh, masuk iya, iya, iya. ya, dan misalkan dalam seminggu nih, dalam seminggu Iya, itu Bun. kalau bisa beliau masuk terus gitu. Setidaknya Alhamdulillah. ya, dia ada inilah anak tidak merasa dirugikan seperti itu. Anak merasa Iya. senang karena kalau ada kekosongan di jam itu sungguh kalau anak-anak sudah besar itu susah dikendalikan, Bun. Oh, Mereka iya sih, Bun. yang iya karena mereka bosan, mereka udah besar tapi kok ada kebosanan. Anak kecil aja bosan, apalagi Iya, anak besar yang iya benar kalau sekali, suruh Bun. iya pasti bosan Apalagi jika sendiri. gurunya tidak ada ya, Bun. Ya benar sekali. Jadi membuat peluang anak-anak itu bolos itu besar sekali. Karena Faktor ada utama kekurangan jadi guru ya, pemahaman. Bun ya, faktor Ya, utamanya ya, ya, Bun ya. benar sekali. Karena kan kami juga melihat seperti itu. Kenapa sih kok anak-anak suka bolos? Awalnya seperti itu ya. Kami Iya, berbincangnya itu kok anak-anak bolos kenapa gitu. Kita iya, iya. jangan selalu menyalahkan anak gitu. Iya, betul sekali, Bun. Ternyata Iya. ada faktor dari gurunya Faktor sendiri yang yang lain. ternyata Iya. iya dari gurunya Hmm, itu ternyata jarang masuk. Jadi anak iya, betul. berpeluang untuk membolos gitu. Iya. Bagaimana perasaan Bunda setelah Bunda melaksanakan apa yang Bunda angan-angankan di dalam hati dan sudah mengimplementasikannya dengan rekan Bunda tersebut? Iya, yang pastinya ketika kita sudah berangan-angan, kok kemudian kita bisa melaksanakan ya, itu pasti Iya. saya sangat lega sekali, saya senang sekali dan apabila itu terus berlanjut, itu pasti akan membuat kita merasa lega, lega Iya. ternyata apa yang kami lakukan meskipun tadinya banyak kendala ya Bun ya, Iya, pasti iya, iya. penolakan atau
kadang kan orang yang senang dengan tidak itu pasti Iya, banyak iya, yang tidak betul. senang gitu dengan Jadi yang mas kita sekali Bun. katakan. Iya. Iya, Jadi ketika walaupun mungkin belum banyak lah, belum banyak yang bisa iya. kami lakukan, tapi ketika ada perubahan pasti itu akan membuat kita merasa lega dan merasa senang gitu, seperti itu. Alhamdulillah. Apakah kedepannya Bunda akan melanjutkannya seperti itu, Bun? Atau hanya berhenti di situ saja? Atau akan melihat suatu kasus permasalahan yang lain, Bunda akan merasa tergugah untuk melakukan suatu perubahan yang lebih baik lagi? Bagaimana, Bun? Iya, ya pasti ya Bun. Kita tidak boleh berhenti sampai di sini. Ketika ada Iya, sesuatu itu, kalau kita satu ini sudah berhasil, kita iya, jangan merasa puas. Pasti nanti iya, akan ada masalah lagi, akan ada masalah lagi iya. dan uh, jujur eh, ketika kita seperti itu pasti kita tergerak hatinya. Bagaimana sih caranya agar permasalahan itu bisa ketemu solusinya gitu. Gimana caranya gitu. Pasti Oh, kita tidak akan berhenti di sini saja. Ketika ada iya. masalah lagi, insya Allah dengan segala jiwa, oh segala jiwa. Wah, luar biasa, Bun. Harus Justru itu, semangat Bun. ya. Semangat, Bun. Iya. Ya, kita benar harus Semangat. semangat. Iya. Harus semangat nih. Ya, kalau Luar kita tidak biasa semangat, sekali. kita tidak menyemangati diri kita, siapa yang Iya. menyemangati? Jadi Iya. harus kita timbulkan dari diri kita dulu gitu. Berarti masih banyak PR ya Bun ya yang harus dikerjakan Benar Bun. sekali. Iya, banyak sekali, masih banyak permasalahan yang harus kita selesaikan. Dan ini PR Jadi harus besar buat kita. Masih banyak jalan, masih banyak masalah yang akan kita hadapi nantinya ya, gitu. ya. Penting tetap tersenyum ya Bun ya. Dan Iya, selalu benar. semangat dan jangan lupa jaga kesehatan ya Bun. Ya, benar sekali, iya. Oh, senang sekali hari ini bisa ngobrol ya, Bun. Jadi, saya Iya. jadi dapat penyegaran, mendapat pencerahan nih. Oh ya, ternyata nanti Alhamdulillah. yang harus saya Iya, lakukan ini, gitu. iya, Ingatnya iya, iya, iya. senang sekali bisa Terima, ngobrol sore ini dengan Bunda Rizky. Yang pastinya Bunda Rizky ini banyak sekali ide-idenya, jadi saya bisa belajar dari Bunda, seperti itu. terima kasih juga Bunda Kodaria sudah meluangkan waktunya. Kita hanya belajar sama-sama Bun. Saya juga banyak belajar dari Bunda. Karena dari permasalahan Bunda saya juga bisa jika terjadi dengan saya bisa menggunakannya dalam dan mengimplementasikannya di sekolah. Terima kasih ya Bunda Kodaria. Selamat sore Bunda, Bun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bunda. Jadi untuk refleksinya itu seperti apa, Bun? Refleksi, bacakan refleksinya. Iya. Setelah, maksudnya sekarang ini kan kita sudah melakukan apa teknik coaching ya. Iya Bun. Kalau sekarang mungkin Bunda dulu lah. Saya kalau menurut Bunda seperti apa? Refleksi ya Bun ya. Iya. Eh, Setelah kita belajar tadi tentang teknik coach dan coach tadi, ketika saya berada di posisi coach, terus terang saya merasa cukup kesulitan ya Bun ya untuk menangkap kata kunci dari yang Iya. Bunda sampaikan tadi. Tapi saya berusaha untuk terus menyimak, menyimak dan menyimak apa yang Bunda sampaikan sehingga saya tidak keluar dari jalur ya Bun ya, dari intinya permasalahan seperti itu. Dan ya Bun. Eh, Penyimak. Oh, menyimak. Kuci Iya. apa kuci nih, Bun? Maaf nih, Bun. Iya. Kuci ya. Jadi kucinya ya, Bu ya. Iya. Mm-mm. Ketika Ketika jadi saya jadi kuci tadi, saya merasa eh, cukup sulit juga ternyata ya menggali informasi atau ide dan gagasan dari dalam diri saya tentang untuk mengatasi permasalahan yang saya hadapi. Seperti itu. Tapi eh, saya harus banyak belajar lagi, banyak membaca lagi, dan banyak bekerja sama atau berkomunikasi dengan rekan-rekan guru saya di sekolah atau belajar melalui pelatihan agar bisa mengembangkan diri lebih baik lagi dalam mengatasi berbagai permasalahan tentunya ya Bun ya yang ada di iya. sekolah karena permasalahan di sekolah tentunya tidak hanya berpatok pada masalah media saja ya Bun ya masih banyak sekali media apa permasalahan yang lain dari anak dan seperti itu dan dari itu saya juga mendapatkan ide dan pembelajaran setelah belajar kunci dan kunci ini saya akan mencoba mengimplementasikannya di sekolah bersama rekan-rekan guru saya yang lain. Seperti itu. Mungkin Iya, terima kasih Bunda Rizky ya, sudah membaca refleksinya. Saya juga
tadi yang dirasakan ya ketika ternyata beda ya ketika kita menjadi coach dengan menjadi coach itu ada Iya, perbedaan ya. Eh, di sisi lain, di sisi apa salah satu sisi mungkin kita mudah, maksudnya mudahnya seperti ini. Kita kan ngobrolnya santai, jadi eh, apa ya, sesuatu itu mengalir saja, kita ngobrol, iya. kita bisa berjalan lancar karena kita ngobrolnya eh, seperti ngobrol Relax. biasa gitu ya. Iya. Cuma Mm. sulitnya kalau saya juga yang saya rasakan itu benar ya ketika jadi coach atau menjadi coach juga ada kesulitannya. Pertama tadi, ketika kita sudah ngobrol, kadang-kadang kalau ketika kita tidak membuat catatan itu eh, Iya. apa yang kita bicara itu melebar, gitu ya Miss ya. Kita Iya, melebar, benar. ya tadi benar mau nangkap kata kuncinya apa sih tadi gitu. Kadang Iya, terus jadi lupa harusnya apa yang kita bicarakan seperti itu. iya, Keluar benar. konteks, iya. Tadinya sebenarnya angan-angannya tuh mau nanyakan ini nih, tapi ketika Iya, Bunda Rizky sudah panjang lebar apa ya penjelasannya panjang itu jadi lupa oh tadi apa sih kata kuncinya gitu. iya, benar, benar, benar. Jadi Iya, lupa, iya, jadi keluar konteks harusnya tadi nanya ini ternyata kok malah nanya itu gitu. iya, sama Jadi benar. Fokus banyak, dan konsentrasi. iya, kadang kita kehilangan fokus gitu. Memang benar, kita harus memegang kata kuncinya apa biar tidak melebar, tidak meluas gitu. Dan benar sekali teknik berbicara atau apa-apa ya, berbincang dengan orang itu memang kita harus latihan ya, Miss ya. Iya, Kita Bu. harus ya, kita harus banyak berlatih. Tidak hanya dan dengan mungkin dengan mendengarkan sekarang sudah banyak di YouTube. Kemarin saya juga sempat melihat di YouTube. Oh iya, ternyata seperti ini gitu. Dan meskipun seperti itu, kadang kalau kita tidak praktekkan secara langsung itu jadi hilang. Jadi memang Iya, harus benar. banyak, tidak hanya sekali dua kali, harus sering berlatih gitu, berbicara dengan orang gitu. Dan ini salah satu yang menjadi eh, Pembelajaran permasalahan itu. dalam diri iya, dalam diri saya itu untuk berkomunikasi dengan orang itu susah, Miss. Susah. Saya Iya, terus terang saya mengakui bahwa kadang makanya kalau di apa ya di diskusi saya melihat Bunda Rizky ini banyak sekali idenya, banyak sekali. Ketika ngomong kok mengalir aja. Saya tuh pengen seperti itu dan ini sebenarnya PR banget buat saya. Gimana sih bisa seperti itu gitu. Saya pengen belajar gimana sih caranya apa ya menuangkan ide-ide itu kok begitu lancarnya gitu. sebenarnya Bisa. saya juga tidak tahu kenapa Bun ngalir begitu saja, Kakak. Sebenarnya kadang-kadang ngalir begitu saja. Jadi saya ungkapkan saja seperti itu, Bun. Ya, nah iya itu. Kadang kan kalau saya tuh susah, susah untuk mengungkapkan ide. Kadang ada nih ide di kepala, tapi untuk Iya, memulainya tuh saya harus ngomong apa ya? Saya harus mengulangi apa? Memulai dari mana? Seperti itu. iya. Itu Sama sih Bun refleksi saya. masalahnya, Bun. Iya. Saya melihat Bunda Tadinya juga. saya juga tadinya seperti itu Bun ya, tapi alhamdulillah saya itu punya rekan-rekan guru yang luar biasa di sekolah, Ya, jadi banyak berlatih dengan mereka. Itu juga bahan refleksi saya tadi utamanya Bun sebenarnya. Kok kenapa ya saya kenapa kalau berbicara dengan orang lain kok grogi seperti itu ya Bun, atau apalagi di depan orang banyak. Nah, dari situ saya juga belajar menanyakan ke kawan-kawan saya bagaimana cara untuk mengatasinya dengan banyak ngobrol seperti itu juga ya iya, Bun. Iya, iya, terus berarti belajar ya. lagi di pelatihan kadang-kadang melihat YouTube cara public speaking seperti itu Bun. Iya, iya. Kalau nah dari situlah pengen pengen berubah, pengen belajar gitu Bun. Sebenarnya ada grogi Bun. Saya kalau grogi refleksi saya itu selalu menarik jilbab ini Bun. Seperti itu Oh, Bun. iya Tapi sama tidak berarti terlihat. kita sama. Itu sebenarnya salah satu untuk teknik biar kita tidak merasa grogi. Iya, iya. Oh, benar sekali ya. Berarti kita harus banyak-banyak berlatih ya, Bun ya. Kita banyak melatih apa belajar di YouTube itu termasuk sebuah apa Harus banyak-banyak refleksi ya Bun ya sebagai guru ya, kita Bun. ya benar-benar. Nah, jadi eh, kalau Bunda refleksinya berarti selain apa ya melihat pada diri sendiri itu pada orang lain ya. Maksudnya menanyakan pada orang itu penting Iya. nggak maksudnya kita nanya sih sama teman gimana sih saya Mhm. gitu. Perlu nggak? Mhm. Perlu banget, perlu banget. Saya punya Ini rekan saya di satu kelas namanya Ibu Susi. Ibu oh Susi ya. itu ya menurut saya orang yang paling banyak memberi motivasi ya di sekolah.
tadinya saya juga benar-benar malu bicara di depan orang lain seperti itu. Tapi saya banyak bertanya kepada beliau dan gimana sih Bu, apa sih yang harus saya rubah dalam diri saya? Saya seperti ini loh. Jadi sebenarnya seperti curhat saja sih Bun, seperti teman seperti itu. Saya bikin media seperti ini misalnya, kurangnya di mana? Nah, nanti dari beliau akan memberi masukan, ini kurang seperti ini, seperti itu gitu. Jadi dan pikiran kita juga ketika orang memberi saran atau masukan refleksi terhadap kita, yang penting adalah pengen yang lebih baik gitu Bun. Jangan, memang agak sulit sih ya Bun merasa tersinggung. Dulunya Ya, saya juga seperti orang seperti itu Bun, tersinggung. Oh, berarti kok saya bodoh ya, berarti saya ini ya. Ternyata kita ambil positifnya aja, dia memberi kita masukan supaya kita menjadi lebih baik seperti itu. Kalau yang kira-kira kok saya jadi ngajarin Bun. kalau enggak kita curhat, Bun. Iya, iya, Bun, ya. Kadang ngerasa seperti itu. Kalau saya bodoh seperti itu ya Bun ya, kok saya begini diberi masukan kok menangis. Tetapi setelah mengikuti program guru penggerak inilah Bun, lah banyak banyak dari dalam diri saya, apalagi kemarin belajar tentang KSE ya, kesadaran Iya, sosial emosional, banyak banget yang dibangun dalam diri. iya Ternyata benar. kita kadang eh, Enggak apa-apa. kawan saya juga ada yang sudah CGP Bun, sudah lulus Oh, guru penggerak. Karena iya saya juga alhamdulillah. meminta masukan dari rekan saya. Kalau saya seperti ini, bagaimana? Alhamdulillah punya kawan-kawan yang luar biasa membangun di sekolah. Jadi itu menjadi motivasi tersendiri juga buat saya. Seperti itu, Bun. Iya, iya. Gak langsung bisa, Bun. Sebenarnya ketika saya grogi, Bun, ketika melakukan sesuatu maju ke depan, saya pertama akan memegang pena, Bun, untuk mengalihkan perhatian seperti itu. Iya, iya. Oh, Gitu. itu sih salah satu Atau caranya iya, biar tidak menarik kelihatan. jilbab. Iya, Iya. seperti itu. Sebenarnya, Karena sebenarnya itu berarti mm-mm. ada nervousnya juga ya. Saya Iya, pikir ada, Bun. saya aja. Ada. Iya, iya. Tapi bagaimana caranya mengalihkan Oh mengalihkan iya, perhatian supaya kita tidak terlalu grogi. Kalau terlihat megang gitu. pena saya kan iya, Bisa. pegang pena terus kemudian melukis seperti itu. Atau ketika saya maju di depan, aduh, bagaimana ya hari ini saya kok grogi? Atau menyampaikan sesuatu saya pegang pena atau saya menarik jilbab, itu bentuk grogian saya sebenarnya, Bun. Tapi itu jadi refleksi bagi saya bagaimana ke depannya nanti saya tidak usah megang pena lagi, saya tidak usah Iya, menarik jilbab lagi. Itu refleksi juga bagi saya, Bun. iya, 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 iya. Memang Kalau kalau saya biasanya untuk mengatasi grogi itu kalau di kelas kan mungkin kalau kita duduk itu kelihatan ya Bun, kelihatan mungkin tangan kita yang agak apa namanya nervous itu apa bergetar mungkin gitu. Jadi biasanya yang saya siasati itu saya akan berdiri. Jadi saya berjalan. oh Nah, iya, iya, jadi iya. dengan berjalan itu dengan apa ya? Kalau orang bilang dengan body language-nya itu kita Oh berjalan iya. itu ada ada apa ya? Sedikit mengurangi grogi kita gitu. Jadi kita berinteraksi dengan orang lain dan kadang-kadang saya melihatnya itu jangan pada orang. Kadang kalau melihat pada Iya, orang itu seakan-akan kita tuh kok dilihat benar gitu. Jadi iya, sebisa iya. mungkin saya tuh akan menetap pandangan yang kosong ke sana gitu mungkin agak sebenarnya melihat orang tapi sebenarnya tidak gitu. Jadi itu Jadi untuk refleksi langsung tindakan gitu ya, Bun. ya gitu. Jadinya biar tidak terlihat sangat grogi gitu. Jadi seperti itu. Iya. Bergerak, bergerak. Jadi tidak terlihat tangannya nervous megang mic. Gitu. Jadi harus dengan tindakan gitu. Iya, Salah iya. satunya. Heeh. Memang tidak mudah uh, jadi speaker itu tidak mudah. Iya, Bun, Perlu benar. banyak latihan. Yang pasti latihan kita harus banyak latihan gitu. Iya, betul sekali, Bun. Yang utama refleksi ya, Bun, ya, dalam segala hal. Ya benar-benar. Berarti penting sekali ya refleksi itu. Kita jadi bisa melihat uh, kemajuan kita apakah sudah apa ya kemajuan belum gitu. Ada refleksi. Oh ya kemarin salahnya seperti ini gitu. Berarti kita yang akan kita lakukan harusnya seperti apa gitu. Tadi Harus juga selalu. ketika menjadi coach tadi Hmm, sempat putus lagi, Bun. Masya Allah. Tapi tetap iya. semangat ini, Bun. Lagi semangat 45. Iya. Oh iya kalau kita jadi coach itu gimana Bun? Kita kan ini latihan jadi coach ya.
apa sih yang kita merasa kurangnya itu apa? Kalau Kalau Bunda, menjadi coach itu tadi fokus, kesulitannya menurut saya di fokus tadi ya Bun ya, di fokus, ya, fokus menyimak pembicaraan coach kita seperti itu. iya, Dia apa sih yang dia bicarakan, terus bagaimana sih supaya dia bisa mengeluarkan idenya untuk mengatasi permasalahan yang dia hadapi. Bagaimana cara kita mengarahkan seperti itu. Sebenarnya itu juga otak juga perlu berpikir berpikir keras iya, begitu ya Bun ya. Bagaimana ya supaya dia punya solusi yang tepat untuk masalah dia sendiri seperti itu Bun. Dan ketika menjadi coach juga kita harus bisa menangkap apa yang coach arahkan ke kita seperti itu Bun. Dan itu memang perlu latihan. Ini memang mungkin pelatihan pertama saya ya Bun ya menjadi coach dan iya. coach ini karena saya belum apa ya belum pernah secara langsung seperti ini ya Bun ya. Dan ini merupakan pembelajaran yang pengetahuan yang baru yang berharga buat saya Bun. Kalau Bunda Kodaria bagaimana? Iya, sama-sama. Ini juga pertama kalinya saya berlatih menjadi coach dan menjadi coach ya. Nah, itu benar tadi yang Bunda sampaikan bahwa ternyata eh, fokus itu susah. Ya, ketika kita mau fokus dan bagaimana sih kita agar fokusnya itu tidak terpecah gitu. Nah, ini yang refleksi saya tadi ini yang belum bisa saya lakukan. Saya tidak bisa fokus dari satu masalah tersebut dan malah melebar ya, malah melebar ke mana-mana karena ya itu kata kuncinya susah kadang apa sih kata kuncinya yang harus saya tangkap dan saya utarakan kembali itu yang susah di situ dan itu yang belum saya lakukan terus terang. Ya, Perlu banyak berlatih lagi. saya juga merasa tadi Bun, ketika menjadi coach menggali, Iya, menggali, eh, menggali, menggali ide coach itu cukup sulit juga ya. iya benar. Scoring suaranya ya Bun. Iya, Terima kasih ya Bun. Saya jadi belajar banyak Bun. Menuliskan karismamu berkibar